Haleluya, puji Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah berubah. Keadaan kita bisa berubah-berubah, tetapi Tuhan kita enggak pernah berubah. Tetapi Tuhan yang tidak pernah berubah itu enggak tetap dengan satu cara untuk tolong saudara dan saya. Dia punya banyak menolong saudara dan saya. Dia juga punya banyak cara berbicara bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan, amin. Puji Tuhan, kita akan membahas satu topik Tuhan ada di sini. Ini topik sebagai satu pernyataan bahwa memang yang saya alami Tuhan ada di sini. Kalau kita bilang Tuhan ada di sini karena memang kita percaya Tuhan ada di sini. Kalau kita bilang Tuhan ada di sini karena memang Tuhan berkenan mau menyatakan kehadirannya. Itu sebabnya saya ingin baca kalimat awal sebelum saya masuk dalam khotbah lebih jauh. Tuhan ada di sini adalah sebuah pengakuan terhadap fakta kebenaran. Bahwa Tuhan berkenan menyatakan dirinya kepada seseorang, kepada sekelompok orang, kepada satu bangsa, satu dua bangsa, atau juga kepada gereja. Mengapa? Karena Tuhan punya kepentingan. Saya ulangi, karena Tuhan punya kepentingan. Dan kalau Tuhan punya kepentingan, maka ada yang bahasa sekarang kita sering dengar, Tuhan berpihak pada kita. Keberpihakan Tuhan kepada saudara dan saya yang di dalamnya dia punya kepentingan. Yang setuju katakan amin. Dan kalau dia berkepentingan untuk apa? Menyatakan kehendaknya atau meneguhkan perjanjiannya demi tercapainya sebuah agenda atau berbagai agenda Tuhan. Dan bukti bahwa dia menyertai saudara dan saya. Di awal ini kita sepakat di pernyataan ya. Kita lihat Tuhan atau tidak. Kita merasakan dia sedang melakukan sesuatu atau tidak, dia tetap ada di situ. Dan kalau Tuhan ada, nggak selalu Tuhan berbicara memang. Tapi kalau Tuhan berbicara di titik itu, artinya dia ada di kita di titik itu. Itu sebabnya saudara yang diberkati Tuhan, perjalanan iman saudara dan saya. Bukan perjalanan karena kita melihat A, kita melihat B dan seterusnya, lalu kita percaya Tuhan. Perjalanan iman saudara dan saya adalah iman yang percaya kepada Tuhan. Apa adanya Tuhan itu. Dan kalau dia adalah Tuhan yang tidak berubah, maka selayaknya itulah yang menjadi prinsip hidup saudara dan saya. Dan iman kita kepadanya. Lalu kalau kemudian karena dia berbuat ini dan itu, sekali lagi, iman kita enggak didasarkan oleh perbuatan Tuhan. Iman saudara dan saya didasarkan pada dirinya Tuhan, pada firman-Nya Tuhan. Apa adanya firman Tuhan itu? Sampai di sini kita sepakat. Karena kalau iman kita terbangun atau berdiri atau atas dasar pengalaman, dengar baik. Ada waktunya Tuhan akan membawa kita naik bukit bisa. Ada waktunya Tuhan membawa kita di ladang yang berumput hijau atau di sawah yang sudah menguning. Tapi dalam banyak hal Tuhan izinkan kita mengalami padang gurun kehidupan. Yang belum punya pengalaman katakan masa sih. Dan itu adalah cara Tuhan. Kita enggak punya satu kesimpulan bahwa Tuhan telah berbuat sesuatu. Tanpa kita mengalami berbagai hal terlebih dahulu. Untuk kemudian kita melihat bahwa Tuhan kita. Tuhan yang hebat. Tuhan kita menolong kita dengan berbagai cara. Tuhan kita suka melakukan hal-hal yang karena dia raja atas kemustahilan. Tuhan kita suka melakukan yang gak terpikir, yang belum didoakan, bahkan belum timbul dalam hati. Mengapa? Karena dia punya tujuan. Tapi juga Tuhan kita gak akan juga menolong kita untuk satu hal yang sudah kita doa berkali-kali. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mengapa? Bukan Tuhan gak sanggup menolong. Ada waktu Tuhan untuk poin itu. Setidaknya perjalanan hidup kita dan pengharapan kita sudah cukup memberkati orang lain dengan berkata, si A saya melihat pergumulan dia yang ini udah bertahun-tahun lalu loh. Tapi setiap kali menghadapi hari baru dengan semangat baru. Menjalani bulan baru dengan semangat baru. Menjalani tahun baru dengan semangat baru, percaya yang baru. Artinya apa? Pengharapannya tidak terkondisikan oleh situasi dan kondisi yang ada. Dan itulah orang-orang Sion. Puji Tuhan. Tujuan dari khotbah ini, semua jemaat memahami bahwa hati Tuhan, perkenanan Tuhan, dan waktu Tuhan, kairosnya Tuhan itu ada di gereja ini. Ada di sini.
Waktu Tuhan itu ada di sini. Perkenanan Tuhan itu ada di sini. Masih kurang nih aminnya nih. Apa perlu saya ngomong lebih kencang lagi nih? Waktu Tuhan, hati Tuhan, perkenanan Tuhan ada di sini. Waktu Tuhan, perkenanan Tuhan ada di sini. Waktu Tuhan, perkenanan Tuhan ada di sini. Hati Tuhan ada di sini. Nah harusnya gitu, pengkhotbah ngomongnya pelan, jemaat Tuhan mesti lebih kencang ngomongnya. Jangan udah kencang, aminnya yang pelan. Aduh, ini siang loh, ini siang bukan pagi nih. Udah pada makan nih sampai sini kan. Saya belum makan loh. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saya lanjutkan bahwa tujuan daripada khotbah ini supaya kita memahami, ya. Lalu kemudian apa lagi? Kita harus bersama-sama dengan para pemimpin. Jadi pemimpin dengan pemimpin, pemimpin dengan jemaat, jemaat dengan pemimpin, jemaat antara dengan jemaat. Kita harus bersepakat, kita satu hati. Karena bersama kita bisa, bersama kita bisa. Kita bergandengan tangan, kita saling menguatkan, kita saling membahu, kita saling menopang, melaksanakan dan mewujud nyatakan apa yang menjadi agenda Tuhan di gereja ini. Kita bangun mesbah Tuhan, mesbah doa kita, hubungan pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Para pria membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Para pria di rumah tangga memimpin mesbah doa bersama istri dan anak-anak, katakan amin. Para pria tahu Tuhan lagi mau bergerak apa melalui keluarga saya ini, kira-kira begitu. Dan para pria harus meresponi dengan berkata, aku siap ya Tuhan, amin. Kita harus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita mewujud nyatakan agenda Tuhan melalui apa? Membangun mesbah doa pribadi, mesbah doa keluarga, jemaat berdoa bersama-sama, jemaat puji sembah Tuhan bersama-sama. Nanti bulan ini tanggal 28 betul ya. Kita ada WPH di sini. Itu bukan tugasnya tim PW sama yang berkhotbah, yang terus mengkobar-kobarkan itu. Tapi itu menjadi sarana untuk kita semua sama-sama ada di sini. Catat tanggal itu hadir. Sebelum hadir doa puasa untuk waktu itu tanggal 28 dan sebelum itu kirim undangan ke teman-teman supaya sama-sama di sini kita membangun mesbahnya Tuhan di sini. Kita membangun mesbahnya Tuhan di sini. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dibesarkan di sini. Yang setuju katakan amin. Lalu apa lagi? Jemaat berdoa bersama-sama. Jemaat puji sembah Tuhan sama-sama. Dan kalau itu kita lakukan, ada hadirat Tuhan di sini. Dan kalau Tuhan menyatakan kehadirannya, Tuhan datang tidak dengan tangan kosong. Tuhan bukan hanya bilang pada orang Israel, para pria datang ke bait Allah jangan dengan tangan kosong. Dan itu menjadi gaya ibadah orang Israel. Makanya janda yang miskin itu walaupun hanya dengan 2 peser dia bawa sesuatu untuk Tuhan. Mengapa? Karena itu sudah menjadi gaya ibadah mereka, tidak dengan tangan kosong. Tapi begitu juga di saat saudara dan saya berkumpul beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Maka kalau Tuhan hadir dan bertata di atas pujian kita, juga tidak dengan tangan kosong. Tuhan melihat setiap kita dan Tuhan tahu apa pergumulan saudara dan saya. Dan setiap kita ada waktu Tuhan, katakan amin. Dan kalau Tuhan mau menyatakannya, Tuhan punya cara. Antara melakukan sesuatu kepada Cahyadi, melakukan sesuatu kepada Pak Hinardi, melakukan sesuatu kepada Pak Ciputra, Tuhan punya cara yang berbeda-beda. Mengapa begitu? Karena Tuhan kita kreatif. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kejadian pada pasal yang ke-28 ayat 16 dan ayat 17, saya ingin baca ayat ini untuk kita semua. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut, Yakub takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kita mungkin alami Tuhan dengan pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang spektakuler mungkin, tapi ada yang kesannya biasa-biasa. Tapi tahukah saudara, di mata Tuhan semua yang Tuhan lakukan gak biasa-biasa bagi kita. Menjadi biasa atau spektakuler itu kan respon kita ya. Tetapi kalau kita mulai dari sisi Tuhan, apapun yang dilakukan ada maksud, ada tujuan.
Itu sebabnya saudara diberkati Tuhan. Waktu Yakub mendapat mimpi, dia kaget, dia takjub, dia takut. Karena kenapa? Di tempat yang biasa, pencipta alam semesta menyatakan kehadirannya. Dan berbicara kepada orang ini, yang mungkin dalam dirinya dia nggak pernah merasa bahwa saya orang berharga mungkin. Dia nggak pernah merasa bahwa saya orang hebat mungkin. Dan yang pasti bahwa Yakub ini adalah anak pelarian atau adik pelarian karena dia lagi lari dari kakaknya. Tetapi Tuhan datang bicara kepadanya. Karena Tuhan punya urusan dengan Yakub. Ada masa depan yang Tuhan titipkan kepada Yakub. Tugas di hari esok yang Tuhan titipkan kepada Yakub. Sebagaimana Tuhan titipkan kepada Abraham, kakeknya, kepada Ishak papanya. Dan sekarang hal yang sama dilanjutkan kepada Yakub. Saudara siap atau tidak siap? Ada tugas Tuhan di gereja ini. Yang percaya akan mengalaminya, yang percaya akan terlibat di dalamnya, yang percaya akan berkontribusi, yang percaya akan dilipat gandakan Tuhan. Apa yang harus menjadi bahan dia, kalau itu berkat, itu pengetahuan, itu kesehatan, untuk kemudian kita bersama-sama bergerak untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Yang setuju katakan amin. Yang dibutuhkan adalah kita bukan hanya mendengar, tapi kita meresponinya. Kita bukan hanya mendengar, tetapi kita melakukannya. Kita bukan hanya mendengar, atau kita bukan hanya jadi penonton kemudian, tapi kita terlibat nyata di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan bahwa dia ada di sini, dia punya tujuan, dia punya agenda bagi kita, bisa bilang amin. Dan untuk mencapainya itu harus dengan caranya dia. Nah, bagaimana caranya dia bisa kita tangkap dan kita melakukannya? Doa puasa udah pasti, doa bersama-sama udah pasti. Kita sama-sama cari Tuhan pasti. Di gereja kita doa, di rumah kita doa, mesbah doa, di rumah kita doain apa-apa yang mau dikerjakan gereja ke depan. Lalu kemudian secara spirit ternyata kita satu dengan yang lain di tempat yang berbeda, dekat dan jauh. Kita kok ada koneksi ya, koneksi ilahi. Kenapa bisa begitu? Karena kita sedang bergerak pada tujuan Tuhan secara bersama-sama. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, ini penting untuk kita perhatikan. Tuhan punya kerinduan untuk selalu ada bersama dengan dengan yang diciptanya. Sang pencipta nggak mau terpisah dengan ciptaannya. Itu sudah mulai dari padang di Taman Eden maksud saya. Sudah mulai dengan Tuhan selalu datang kepada Adam dan Hawa. Dan satu waktu Tuhan datang di tempat yang biasa mereka ketemu, nggak ketemu. Kenapa? Karena dua orang ini sedang melakukan sesuatu yang tidak diminta Tuhan. Mereka bersembunyi karena mereka telanjang. Mereka bersembunyi karena mereka berdosa. Dan Tuhan cari mereka. Adam, di manakah engkau? Mengapa saudara? Karena Tuhan mau selalu ada di titik di mana kami selalu ketemu bersama. Kalau itu mesbah doa, Tuhan selalu menanti Anda di mesbah doa. Kalau itu melalui pujian kita, Tuhan menanti pujian kita kapan saja dan di mana saja. Sehingga di mobil pun kita bisa angkat tangan dan memuji Tuhan. Di motor juga boleh angkat tangan bagi yang jago bawa motor. Kalau tidak nggak usah tutup mata, ngomong aja Tuhan engkau hebat, dahsyat dan ajaib. Tuhan menanti kita di mana saja untuk kemudian selalu ada pertemuan dengannya. Yang terjadi apa? Dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8 Tuhan menyatakan isi hatinya. Bahwa orang Israel harus membuat tempat yang khusus baginya. Karena dia mau tinggal bersama di antara mereka. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak dapat dijangkau. Tuhan kita bisa dijangkau, Tuhan kita dekat karena dia berkenan untuk mendekatkan dirinya dan dijangkau oleh anak-anaknya. Satu kerugian apabila kita tidak menggunakan hak istimewa ini. Tuhan datang cari kita. Lalu selanjutnya hubungan itu tetap terbangun. Bukan kemudian putus, tetap terbangun. Bagaimana terbangun? Tergantung respon saudara dan saya. Yesaya menubuatkan bahwa anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan memberikan nama kepadanya Immanuel. Mengapa demikian? Karena memang Tuhan mau selalu ketemu umatnya. Tuhan selalu mau ketemu dengan ciptaannya. Tuhan selalu mau ada di antara orang-orang yang dikasihinya. Dan Tuhan berkenan menyatakan kehadirannya kepada orang-orang yang dikasihinya. Dan dalam mimpinya Yusuf kembali lagi diperingatkan kisah itu. Anak darah akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu akan disebut Immanuel.
Kalau kita hari ini dengar kata Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita, Tuhan bersama kita, Tuhan menunggal, Tuhan bersatu dengan kita. Artinya ada pernah terjadi keterputusan, keterpisahan. Lalu Tuhan mencari jalan berbagai cara untuk kemudian hubungan itu terbangun lagi. Dan begitu hubungan itu terbangun seolah-olah kalau bahasanya anak-anak kecil itu gini. Sekarang aku udah pegang tangan papa, aku gak mau lepas, nanti aku hilang lagi. Kira-kira gitu. Dan ternyata ini bukan anaknya yang takut kehilangan papanya. Papanya juga takut kehilangan anaknya. Makanya supaya selalu ada, maka Immanuel itu muncul. Supaya kemudian di mana anak-anak berada, Bapa juga ada di situ. Atau sebaliknya, yang Tuhan mau di mana, ya ada, anak-anak juga ada di situ. Supaya kemudian, kalau kita dekat dengan Tuhan yang kita tahu hanyalah kemenangan, dekat dengan Tuhan yang kita tahu hanyalah kepastian, maka itulah menjadi pengalaman hidup orang percaya. Enggak ada yang namanya perjalanan kekalahan, perjalanan kehancuran. Bahkan hal-hal yang kelihatan mustahil itu bukan satu kehancuran. Hal-hal yang tertutup jalan itu bukan satu kegagalan. Tapi ada proses Tuhan di situ untuk kemudian kita lihat bahwa Tuhan sedang berurusan dengan saya. Mungkin selama ini pengharapan saya kepada Tuhan terbagi. Separuh ke Tuhan, separuh ke orang lain. Sekarang harus full kepada Tuhan. Tuhan punya banyak cara menolong kita. Tuhan punya banyak cara menolong kita. Dan waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga, dia juga berkata dalam Matius 28 ayat 20, ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Setelah ngomong ini Tuhan Yesus naik ke sorga. Pertanyaan gimana penyertaan itu? Roh Kudus diberikan. Dan bukan ada di samping seperti sebelumnya Tuhan Yesus sebagai Immanuel itu ada di samping. Sebagai Parakletos dia ada di samping. Sekarang Roh Kudus sebagai Parakletos dia ada di dalam kita. Itu gabung antara Parakletos dengan Immanuel. Manunggal dalam kita dengan kehadiran Roh Kudus. Dan kalau hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dengar baik kalimat saya ini. Nyaris-nyaris kayaknya nih. Tapi enggak berarti kita akan jatuh di situ. Hanya supaya kita punya pengalaman berkemenangan bersama Tuhan itu seperti apa. Mengapa Tuhan izinkan seperti itu? Karena di sekitar kita ada banyak orang yang sedang melihat kita. Untuk kemudian mereka punya pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Karena mereka melihat contoh hidup saudara dan saya. Bagaimana kita jadi berkat bagi mereka kalau kita dalam kekalahan demi kekalahan. Bersyukur karena ada berkat. Dan datang berkat lagi bersyukur. Dan kemudian datang lagi udah jadi terbiasa jadi lupa bersyukur. Enggak, bukan itu. Datang berkat, lupa bersyukur. Pertanyaan, kalau sebaliknya dari ada berkat besar, mulai kecil, sedang, lalu kecil, kemudian tiada. Syukurnya hilang dong. Bisa bilang amin. Dan waktu Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai dengan kasih-Nya. Tuhan menyertai dengan kepastiannya. Tuhan menyertai dengan kemenangan lepas kemenangan. Dan seterusnya. Dan itu harus menjadi pengalaman hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya baca Kejadian pasal 28 ayat 12 mulai. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Ini cerita tentang si Yakub tadi ya. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik. Terjemahan lain bilang naik turun. Apapun itu pokoknya ada pengalaman ilahi, ada malaikat di situ. Oke. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau.
melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara diberkati oleh Tuhan. Dengar baik bahwa Tuhan kita adalah Tuhan atas generasi. Tuhan atas generasi ini punya agenda yang sifatnya turun-temurun dari satu generasi pada generasi berikutnya. Dan dia yang berjanji adalah setia untuk menggenapi janjinya. Dan dikala dia mau melakukan janjinya menjadi kenyataan, dia memberikan kemampuan bagi saudara dan saya untuk tetap berharap, untuk tetap percaya kepadanya. Pertanyaannya, waktu kita menghadapi persoalan, kita masih fokus kepada Tuhan atau teralihkan oleh karena hal-hal itu? Itu yang jadi sebab. Tapi jika kita sungguh konsen kepada Tuhan, maka semua yang dijanjikan, semua yang dirancangkan, semua yang telah dikatakan, itu akan menjadi pengalaman hidup saudara dan saya. Bisa bilang amin? Ayat 16 bilang begini. Tetapi Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Tuhan, rumah Allah, ini pintu sorga. 18, keesokan pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu kemudian 20 dia bernasar. Kalau umpamanya Tuhan sertai dia pergi dan dia kembali dengan selamat semuanya, maka kemudian Tuhan akan menjadi Allahnya dia. Mengapa begitu? Saudara, kita boleh Kristen, tapi anak kita belum tentu menjadi Kristen. Kita punya pengalaman, kaya pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu tidak menjadi otomatis bahwa anak kita juga akan punya pengalaman itu. Kalau kita tidak dengan sengaja, saya ulangi, tidak dengan sengaja mengarahkan mereka di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita boleh wariskan apa saja kepada anak-anak kita secara materi. Tapi jika kita enggak wariskan yang namanya iman, kita akan kehilangan mereka di hari esok. Apa yang menjadi agenda Tuhan bagi keluarga kita untuk kemudian dari satu generasi pada generasi berikutnya adalah keluarga yang memuliakan Tuhan. Kemungkinan akan stop di kita, enggak turun ke anak karena kita salah mewariskan. Kita bukan wariskan iman kepada mereka, tapi kita wariskan materi kepada mereka tanpa iman. Saya melihat dalam perjalanan hidup ini, orang yang tadinya enggak punya apa-apa, menjadi punya apa-apa. Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan, karena imannya kepada Tuhan, karena dia kerja sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalamnya. Kalau kemudian itu adalah kuncinya, betapa pentingnya harta yang kita terima dari Tuhan. Di saat mewariskannya itu pada mereka, alasan yang paling bawah adalah iman mereka kepada Tuhan. Supaya kemudian dari situ mereka bisa melipat gandakan. Dan dari turun-temurun saya kepada anak, kepada cucu dan seterusnya. Bapak ibu saudara, dari bapak ibu saudara kepada anak, menantu, cucu dan seterusnya. Nama Tuhan tetap menjadi nama yang diagungkan, nama yang dimuliakan, nama yang ditinggikan, nama yang menjadi kebanggaan keluarga. Mengapa? Karena dari turun-temurun kita punya pengalaman yang sama. Karena kita percaya kepada Tuhan yang sama. Saudara, itu sebabnya Tuhan harus menyatakan diri kepada Yakub. Karena Tuhan punya urusan dengan Yakub yang awalnya berurusan dengan Abraham, kemudian kepada Ishak dan sekarang kepada Yakub. Menarik untuk kita perhatikan ini. Dan Yakub ngomong, kalau pergi dan kembali semua ada dalam kendali Tuhan, maka Tuhan menjadi Allahku, Tuhan menjadi Tuhanku. 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saya enggak khotbah tentang perpuluhan ya. Tetapi kita melihat bahwa sebelum adanya Taurat, perpuluhan udah ada. Dan perpuluhan itu adalah tindakan orang percaya kepada Tuhan. Bukan ajaran Taurat tetapi sebagai aplikasi, sebagai wujud nyatakan kesadaran orang itu bahwa apa yang dia punya datangnya dari Tuhan. Abraham memberikan perpuluhan itu bukan karena udah ada Taurat, belum. Taurat itu baru ada di saat orang Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanaan.
Lalu kemudian selanjutnya ada pengembangan sebagainya begitu mereka ada di sana. Jadi kalau orang bilang perpuluhan itu adalah Taurat, bukan. Dan Tuhan Yesus kenapa nggak singgung-singgung lagi mengenai perpuluhan? Saya mau bilang gini, kalau saudara itu sudah rajin doa puasa, apakah saya masih bilang tetap Bapak Ibu Saudara harus doa puasa? Apakah harus begitu? Kan enggak kan, wong ini gaya doa puasa udah jadi gaya hidup kok. Ngapain saya masih bilang doa puasa, doa puasa. Doa puasa itu hanya kepada Jojo yang hari ini puasa, besok tidak. Ada yang bilang, itu kan enggak pernah diomongin Tuhan Yesus. Yang udah diomongin aja lu enggak bikin. Alasanmu terlalu mulia alasan. Untung itu bukan di sini ya. Tuhan menjumpai Yakub dalam kesendiriannya dan di tengah ketakutannya terhadap amarah Esau. Dan Tuhan memberi kekuatan kepada Yakub dan memberikan jaminan berkat kepada Yakub. Seperti yang sudah Tuhan lakukan kepada Ishak papanya dan kepada Abraham kakeknya. Saudara, ini menarik untuk kita perhatikan. Yakub tidak dalam posisi untuk berpikir bahwa dia harus menjadi orang hebat seperti papanya, seperti kakeknya. Tapi dari kecil hasratnya untuk supaya dia memperoleh kesulungan, hak kesulungan itu. Itu sudah menunjukkan bahwa Yakub tahu apa artinya yang namanya berkat Tuhan baginya. Yakub sangat memahami apa artinya posisi di hadapan Tuhan itu. Dan itu yang menjadi kejarannya Yakub. Pertanyaan saya, apa hasrat kita di dalam Tuhan? Apa hasrat kita di saat kita ada di dalam hadirat Tuhan? Apakah kita hanya minta atau kita berserah kepada Tuhan dan berkata, pakailah aku Tuhan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Satu waktu ada orang di kampung, dia lagi ngalamin celaka di laut. Ini cerita orang di kampung saya. Lagi mancing terus kena ombak, perahu mau tenggelam. Dia ngomong, Tuhan, kalau Tuhan tolong saya. Kan tadi ini Daud kan, si Yakub nih Nasar ya. Kalau Tuhan tolong saya, ini saya jual ikan, perpuluhannya saya kasih ke gereja, ke gembala. Begitu udah dekat pantai, dia berubah pikiran. Dia bilang, Tuhan, enggak jadi, tadi cuma bercanda aja. Jadi lagi sampai di pantai, lagi beres-beres, tiba-tiba ada orang lari dari belakang sana, dari kampung belakang lari ke sini. Om, itu rumah om kebakaran. Apa ya dia ngomong? Tuhan, itu masalah di laut jangan dibawa-bawa ke darat dong. Kita punya banyak janji pada Tuhan karena ada maunya. Kita punya banyak janji pada Tuhan karena semua belum kelihatan. Begitu kelihatan kita bingung dan Tuhan kita lupa. Jadi ternyata orang Kristen itu bisa dua hal. Satu kehilangan gak ada berkat, satu kehilangan di dalam berkat. Tapi kalau kita sungguh tahu bahwa alasan kenapa kita hidup, ada berkat ataupun tidak, memuji Tuhan tetap kita lakukan. Kalau ukurannya di berkat, itu orang-orang di kampung tuh gak cocok nyanyi. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Mengapa? Karena dia miskin, kurus kering di kampung. Sementara di kota yang katanya diberkati, mau bilang Tuhan baik, Tuhan hebat aja susah amat. Ukuran Tuhan baik, bukan saudara diberkati atau tidak. Ukuran Tuhan baik, bukan saudara doamu saudara dijawab atau tidak. Ukuran Tuhan baik cuma satu. Apa itu? Tinggalkan sorga, datang ke bumi, cari saudara dan saya. Buka jalan supaya kemudian kalau kita mati, sorga tempat kita. Asal setia sampai akhir, itu tadi masih koma. Kalau kita bilang Tuhan baik, itu poinnya. Bukan dulu miskin, dulu kamar kos, tidur kaki gak bisa lurus karena cuma pendek jadi agak, bukan. Dulu gak ada AC, kepanasan, hujan panas tetap sama, panas di dalam. Lalu kemudian sekarang rumah gede AC, bukan. Tuhan baik ukurannya bukan di situ. Tapi kita yang sebetulnya layak untuk mati binasa, kita diangkat menjadi anaknya. Kita dibukakan jalan keselamatan lalu kita meresponi dengan percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Status kita berubah dari anak setan menjadi anak Tuhan.
Itu poinnya, Tuhan kita baik di situ. Jangan kemana-mana, itu akibat aja. Itu tambahan, itu kepercayaan. Intinya itu tadi. Waktu mobil butut, taruhnya paling jauh. Datang cepat ke gereja bukan supaya karena menghargai hadirat Tuhan, bukan. Supaya jangan yang lain lihat bahwa dia naik mobil butut. Kalau datangnya sudah telat, mobilnya parkir jauh-jauh supaya nggak ada yang lihat. Tapi begitu mobil baru, mau taruh depan pintu di lobi, udah tahu itu untuk pengkhotbah di situ. Dia mau taruh di situ. Kalau enggak alasan agak-agak lama dikit udah mau mulai baru dia datang lewat sambil kelatsun. Itu bukan dia kelatsun sama Bapak Ibu yang sebagai asir di lobi, bukan. Supaya lihat, oh dia mobil baru. Aduh, kas kado satu ini. Tapi kita mesti tahu alasan mengapa kita diberkati. Mengapa kita dipercayakan A, B, dan C? Karena Tuhan mau libatkan kita dalam rencananya. Dan Yakub janji, kalau dia diberkati, dia disertai, maka dia akan melakukannya bagi Tuhan. Kejadian pasal yang ke-35 ayat 6, ayat 7, ini menarik. Karena awalnya Yakub seorang diri ketemu Tuhan. Mengadakan perjalanan seorang diri ke Haran, ke pamannya Laban. Di sana dia diperlakukan banyak hal, enak gak enak semua dia dapat. Tapi di sana dia dapat istri, di sana dia dapat anak-anak, di sana dia dapat harta yang banyak. Dan waktu dia kembali bersama dengan istri dan anak-anak, mereka datang di tempat di mana dulunya Tuhan menyatakan kehadirannya kepada Yakub. Penting sekali untuk kita perhatikan ini, Bapak-bapak. Hadirat Tuhan itu bukan tempat kesukaan kita saja. Bukan tempat kunjungan kita pribadi saja. Tapi harus menjadi tempat kesukaan kita, tempat kunjungan kita bersama istri dan anak-anak kita. Atau sebaliknya, jangan menjadi tempat kesukaan istri dan anak-anak dan kita bilang mereka mewakili kita. Itu juga bukan. Hanya ada satu pekerjaan yang tidak bisa terwakilkan adalah doa. Satu tugas yang gak bisa diwakili oleh siapapun, mau istri pendoa syafaat atau kalau doa dia lupa berhenti amin. Terserah, pokoknya itu tugas seorang pria, di situ yang utama. Ngomong-ngomong doa nih, kemarin saya ceritain ini lucu bagi saya, cuma saya gak ketawa walaupun lucu. Saya tahan ketawanya. Jadi saya kemarin hari apa lalu itu, saya bertiga. Dari depan sini Metro nih, Metro TV. Kami mau tujuan ke sana ke Pasar Minggu. Lalu di jalan itu, yang satu bilang, saya ulang tahun nih. Ya karena saya nyetir, konsentrasi, macet sana sini kan, orang ngebut. Jadi saya bilang, yang satu nih berdoa. Lalu dia doa. Saudara bayangkan tuh dari rumah sakit mata situ tuh. Sampai aminnya itu, saya udah lihat itu mall, Pondok Indah Mall itu. Ini doa ulang tahun loh. Jadi saya bilang lucu itu Lin, Bapak Ibu ketawa kan. Saya mau ketawa, saya ditendang sama dia keluar dari mobil. Jadi saya bilang hebat benar nih Bapak nih doanya, doa ulang tahun. Dia udah doa syafaat, dia udah doa, salah satu teman kami tuh agak ngaco, dia udah doain ampuni dia segala macam. Dia udah doain saya, udah doain teman saya, oh udah kita punya masa depan yang sungguh luar biasa lah gitu. Ini pria yang selalu ada dalam hadirat Tuhan kayak gitu modelnya. Kakak saya dulu pernah ngomong gini, saya bingung tuh mereka ada cerita doa semalaman. Semalaman doa itu ngomong apa aja sih sama Tuhan. Saya aja 5 menit kehabisan kata dia. Tetapi pria yang suka hadirat Tuhan akan mempengaruhi istrinya untuk menyukai hadirat Tuhan. Dan akan mempengaruhi anak-anaknya untuk menghargai atau mencintai hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bukan menjadi asing bagi mereka dan itu menjadi hal yang sangat apa dengan kita, enggak. Harus secara bersama-sama. Yakub kembali datang ke tempat yang semula. Tidak sendirian lagi. Kalau dulu kosong, tangan kosong, sekarang balik melimpah. Saudara diberkati oleh Tuhan.
ayat yang tadi dibaca mau persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa bercukupan dalam segala sesuatu. Dan mempunyai apa? Kelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Itu kalau Hosea suka singgung yang janda miskin, yang beri persembahan 2 peser itu loh. Dan kemudian saya bilang, apa yang dia beri udah semuanya. Dan saudara tahu Tuhan gak tertarik dan berkomentar dengan pemberian yang kaya-kaya tadi loh. Tuhan tertarik dan berkomentar dengan pemberian janda yang cuman segitunya. Kecil bagi si orang-orang kaya, kecil bagi murid-murid Tuhan Yesus. Tapi di mata Tuhan Yesus itu besar banget. Karena yang kecil itu udah semuanya yang dia berikan. Saudara tahu lagu ini? Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Kecuali duit Tuhan. Haleluya. Daud kembali bersama istri, anak-anak. Dan dia membangun mezbah. Yakub, sorry. Ini hebatnya ibadah khotbah di ibadah onsite itu begini. Begitu salah langsung diperbaiki. Kalau khotbahnya di online habislah saya. Itu si pendeta dia salah ngomong ya. Yakub datang bawa istri, bawa anak, bawa persembahan, bangun mezbah. Dan kembali Tuhan teguhkan, namamu bukan Yakub tapi Israel. Apa yang mengikat hidupmu sekarang? Kegagalankah itu? Masa lalu yang kelam? Tuhan gak lihat itu, Tuhan lihat kita hari ini. Dengan predikat baru yang diberikan Tuhan, dengan brand yang baru yang diberikan Tuhan bagi kita. Waktu Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak lihat siapa Sakeus kemarin yang menjadi alasan penilaian masyarakat waktu itu. Tuhan Yesus lihat Sakeus hari ini. Dan karena perjumpaan itu, Sakeus bisa berkata begini, separuh dari hartaku, kuberikan pada orang miskin. Dan kepada orang yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Kalimat ini, jangankan diucapkan, terpikirnya aja sebelum itu, nggak pernah oleh Sakeus. Tapi kenapa dia bisa ngomong itu? Karena perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan gak ingat kesalahan dan masa lalunya Sakeus. Yang Tuhan lihat adalah hari ini dia bersama dengan Tuhan. Dengar baik, di sini, hari ini, Tuhan melihat saudara dan saya. Dan Tuhan berurusan dengan kita hari ini ke depan, bukan hari ini ke belakang. Bukan. Hari ini ke depan. Di sini Tuhan ada untuk menyatakan kehendaknya. Di sini Tuhan ada untuk menyatakan keberpihakannya bagi saudara dan saya. Karena dia punya kepentingan melalui saudara dan saya. Itu sebabnya betapa pentingnya kita mempersembahkan hidup ini. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini belum ada tanda-tanda kehidupannya. Masih ada berapa menit saya nih? Masih berapa? 20? Oke, yang kamu unjukin udah tinggal 5 ya. Aduh, repot saya ntar nih. Tadi pagi saya bilang, satu waktu saya duduk di situ di kanan, saya lihat ke kiri sini, jadi kanannya saya ya waktu itu. Saya bilang sama si Satria, pelayanan apa yang mengganggu pengkhotbah? Dia nggak nyambung, saya bilang itu dosa. Udah angka-angka gini tuh. Tergantung pengkhotbah berpikir apa, dia mengganggu atau dia membantu. Tapi kalau dia nggak angkat itu saya ngomong terus, saudara yang merasa ini orang nggak tahu waktu nih, gitu kali ya. Jadi itu ternyata bukan mengganggu tapi membantu. Memang ada kalimat gini, kalau kita nggak bisa membantu, janganlah mengganggu. Haleluya. Yakub mendirikan mezbah. Dia mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Dan kembali Tuhan meneguhkan, kamu bukan Yakub, kamu Israel. Kalau saudara dan saya percaya bahwa secara korporat kita di sini kita adalah Sion, maka dengar baik. Salah satu
dari 7 identitas Sion adalah sini adalah rumahnya Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan. Berarti di sini menjadi kesukaan saudara dan saya untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Tanggal 28 Maret nanti, 28 Februari, minggu depan ada WPH di sini. 3 hari lagi nih, 4 hari nih. Datang ya. Datang ya. Datang ya. Datang ya. Yang di belakang tetap enggak datang ini. Enggak kedengaran suaranya ini. Yang di belakang datang ya. Haleluya. Haleluya itu maksudnya puji Tuhan bukan bilang mau datang. Haleluya. Nanti kalau udah waktunya saya lihat Pak Richard gak muncul, saya kirim kata haleluya aja gitu. Dia udah tahu berarti saya cari itu. Puji Tuhan. Tetapi tentang Yakub bawa istri anak-anak buat mesbah, saya ingin baca ada 3 catatan saya tentang 3 orang ini. Yang pertama adalah Nuh. Nuh itu orang yang tidak berhasil menangkan kota ataupun desa di mana dia ada. Tapi setidaknya dia berhasil menangkan keluarganya. Prinsip saudara dan saya, jika kita nggak bisa menangkan semua teman alumni kita, setidaknya kita bisa menangkan semua seisi rumah kita. Kalau di dalam termasuk ada pembantu, harus dimenangkan. Pergumulan lumayan berat, tapi Nuh berhasil. Dan dari Nuh datang Abraham. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan menghiburkannya dengan generasi berikutnya. Adalah generasi yang takut akan Tuhan. Kalau kemudian di bawahnya ada di antara mereka yang terhilang, ikat janji kita dengan Tuhan akan membuat mereka ini ditarik untuk masuk ada dalam barisan yang sama. Yang kedua adalah Yosua. Yosua enggak berhasil menangkan orang Israel untuk semuanya beribadah menyembah Tuhan. Tapi setidaknya dia mampu, dia bisa, dia menangkan keluarganya. Tugas saudara dan saya melalui keluarga kita jangkau orang lain. Tapi kalau orang lain gak mau dijangkau, setidaknya di antara kita jangan ada yang terhilang. Supaya keluarga kita jangan ada yang terhilang. Umur saya baru 54, tapi saya lihat udah banyak contoh-contoh dan saya berikan salah satu alasan. Mengapa papa mamanya setia sama Tuhan, anak-anak malah terhilang? Salah satunya adalah apa yang dia ngomong, apa yang dia ajarkan dengan yang dia lakukan berbeda. Kepada orang luar dia lembut, anak sendiri dia kasar, luka. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa anak-anak bisa terhilang. Saudara yang diberkati Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk kemudian kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang di ujung sana. Tapi untuk mencapai ujung sana, deretannya mulainya dari orang di sekitar kita ke depan. Yeremia pelayanannya itu bukan pelayanan mau bikin supaya orang Israel bertobat. Tapi hanya untuk kasih tahu mereka perbuatan kalian itu membuat kalian akan dihukum terkirim ke Babel. Tapi ternyata walaupun pelayanannya tiap hari bicara tentang penghukuman, dan penghukuman. Resikonya dia dihajar, dia menderita, dia dipenjara. Tetapi dia setia melakukannya. Yeremia enggak berhasil membuat orang Israel bertobat. Karena memang Tuhan enggak mengendaki pertobatan mereka lagi. Malah Tuhan larang Yeremia berdoa untuk keselamatan orang Israel. Wah, ini gawat loh ini. Karena mereka harus menghadapi yang namanya penghukuman. Dibuang ke Babel. Maka dari situ muncul cerita ada Daniel dan teman-temannya di dapur api. Daniel
di gua singa, dan seterusnya. Nah, walaupun si Yeremia nggak berhasil, nggak ada yang bertobat, tetapi dia berhasil di depan Tuhan karena dia mempertahankan diri untuk tidak kecewa dengan penderitaan. Tapi dia selalu dengan setia menyampaikan apa yang seharusnya untuk disampaikan. Sampai di sini saya mau ngomong secara lembut untuk saudara. Supaya kita kelihatan sama tinggi atau sama rendah, saya duduk sini. Kalau saudara dengar khotbah ulang-ulang, untuk hal yang kemarin udah diomongin, minggu lalu udah diomongin, 3 bulan lalu udah diomongin, sekarang masih diomongin lagi. Artinya itu penting untuk diperhatikan. Kalau tema hari ini atau tema bulanan ini, kayaknya ini tema ini pernah 3 tahun lalu deh. Kok minggu ini ada lagi? Berarti ada hal yang Tuhan mau untuk kita dengar dan kita lakukan. Dan kalau khotbah dari mimbar itu terkesannya menyerang saudara, enggak ada niat untuk menyerang siapa-siapa. Tapi saya cuma mau beritahu begini. Tuhan ngomong sama Yehezkiel, kalau orang itu jahat dan dia akan mati binasa dalam kejahatannya. Dan aku ngomong sama kamu, kasih tahu sama dia, kalau enggak mati binasa. Tapi kamu yang udah tahu, kamu nggak ngomong. Orang itu mati binasa, tapi kebinasaan yang harus diterima itu kasih ke kamu. Dan kamu hanya tertolong kalau kamu udah bilang dan dia nggak mau dengar. Sampai di sini saudara pikir khotbah tuh ringan apa? Betul apa benar? Di 5 menit yang sisa, secara cepat saya ngomong 3 hal penting. Bagaimana respon kita? Saya landasi dengan ini dulu. Tuhan ngomong sama Musa, kamu siapkan bangsamu, pergi lanjut, aku nggak ikut kalian, aku akan suruh malaikat bersama kalian. Dan saya baca Keluaran ini di ayat yang ke-15. Apa kata Musa kepada Tuhan? Ayat yang ke-15 Keluaran 33. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini bukan pembangkangan, bukan. Tapi ini pernyataan sikap. Artinya apa? Bagi Musa, kehadiran malaikat. Bagi Musa, kebutuhan terjamin. Itu bukan segala-galanya. Yang segala-galanya adalah kehadiran Tuhan. Karena dengan kehadiran cukup, dengan kehadiran Tuhan itu sudah cukup. Ada malaikat, tidak ada malaikat, gak masalah. Kalau Tuhan ada bersama kita, itu sudah cukup. Dan kalau Tuhan bersama dengan kita, gak mungkin Tuhan datang ketemu kita dengan tangan kosong. Kalau Bapa yang jahat di rumah tahu memberi yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang baik di sorga. Ia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan dia akan berikan Roh Kudus bagi kita. Secara cepat saya kasih tahu 3 hal ini. Respon kita di dalam Tuhan sesuai dengan tema bahwa Tuhan ada di sini, maka kita harus ngapain? Nomor 1, meresponi Tuhan pada posisi utama. Memposisikan Tuhan pada posisi yang utama. Menghargai kehadirannya dan menaati kehendaknya. 2 contoh murid-murid di perahu. Yang pertama, mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kemudian Tuhan Yesus tidak berperan. Yang terjadi adalah badai datang. Tapi contoh yang kedua, waktu mereka menghadapi badai tanpa Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus naik ke perahu dan tiba-tiba mereka sampai di tujuan. Dengar, Tuhan bisa bersama kita, tapi kalau kita nggak mengizinkan dia melakukan sesuatu, disitulah letak keterbatasan Tuhan. Tuhan yang tidak terbatas akan menjadi terbatas, bergantung iman percaya kita kepadanya. Bergantung seberapa kita mempersilahkan dia melakukan sesuatu atau tidak. Sebaliknya Tuhan yang bersama dengan kita akan bersama-sama dengan kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Kalau kita nggak pernah izinkan itu terjadi. Itu jelas perjalanan orang Israel, mereka dikalahkan musuh, mereka ditimpa, mereka dijajah dan sebagainya. Mau menunjukkan Tuhan yang atasnya nama disebut itu, di atas Israel nama Tuhan disebut. Kok bisa ya mereka ditawan musuh? Karena mereka tidak melibatkan Tuhan atau tidak menghargai Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi.
Tetapi kemudian bersama dengan Tuhan Yesus di perahu itu, percepatan terjadi. Tiba-tiba ada di pantai. Yang kedua, mempersilakan Tuhan memegang kendali arah perjalanan hidup kita. Baik pribadi, keluarga maupun gereja. Dan untuk gereja supaya kita sepakat, searah, sejalan, maka kita harus lebih sering-sering ketemu. Kayak gini nih, ibadah fisik. Jangan ibadah online, itu hanya bagi yang ada di luar kota. Ada WPH kita datang. Ada ibadah doa pagi hari Sabtu setiap minggu kedua onsite, datang. Karena dengan sering ketemu lebih semakin menyatu, yang setuju bilang amin. Tapi Pak, pengalaman saya di rumah kalau suami ada kita berantem terus. Lain itu. Yang ketiga, bersatu padu dengan Tuhan melalui arahan pemimpin untuk bergerak maju bersama. Siapa yang lihat hari esok gereja ini? Pertama adalah Pastor Leo. Siapa yang melihat masa depan gereja ini? Kepada orang-orang yang dibagikan visi itu. Pastor Rosalin, kepada anak-anak, Shelly, Ray, Josie. Siapa yang melihat visi masa depan gereja ini? Para pastor yang dibagiin atau jemaat semua yang sekarang kita udah tahu? Maka marilah ke arah itu kita tuju. Sepakat, searah, dan sejalan menyongsong berkat generasi. Senada seirama dalam pengharapan, berkarya dalam satu kasih. Saudara mau tahu lagu itu ada di mana? Itu belum ada di mana-mana, baru ada di sini. Siapa yang merekam silakan, saya kasih utuhnya. Kesimpulan. Tuhan selalu menyatakan kehendaknya bagi kita. Dia mau kita terhubung dengannya dan terhubung satu dengan lainnya. Sebagai bukti kelanjutan keterhubungan antar generasi, antara pemimpin dan jemaat, semua agenda Tuhan terlaksana melalui tubuhnya yaitu gereja. Dia hendak membawa kita maju, bilang amin. Dia hendak membawa kita maju, bisa bilang amin. Dia hendak membawa kita naik, bisa bilang amin. Dia mau membuat kita menjadi orang-orang berpengalaman di dalam Dia, bersama Dia, dan melakukan hal-hal yang besar. Semua katakan amin. Saya undang semua berdiri, kita akhiri pertemuan ibadah kita siang hari ini. Mari kita angkat dua tangan. Mata kami tertuju padamu Tuhan. Hati kami condong hanya padamu. Engkaulah kebanggaan kami. Engkaulah sukacita kami. Padamu Tuhan kami berserah. Padamu Tuhan kami berharap. Darimu datang pertolongan. Darimu Tuhan datang pembelaan. Bersama denganmu, bersama denganmu Tuhan, bersama denganmu Tuhan, kami lakukan yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya bersyukur. Bersyukur untuk keadaan masing-masing pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha. Bersyukur untuk semua. Percaya bahwa Tuhan ada di situ. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Syukur hanya bagimu. Segala puji bagimu Tuhan. Segala kemuliaan milik. Kejayaan itu pun milikmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau baik, engkau baik. Terima kasih Tuhan.
buat kehendak-Mu yang Kau nyatakan di gereja ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau nyata Tuhan, Engkau nyata Tuhan. Dalam hidup kami Engkau nyata, Kau bekerja. Siapapun Bapak Ibu Saudara dengan berbagai pergumulan, sudah lama sebagai jemaat di sini ataupun yang baru hari ini datang sebagai sahabat baru. Setiap kita dalam ruangan ini tidak terkecuali, semua jelas di mata Tuhan. Dan ada waktu Tuhan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya angkat tangan dan terus bersyukur kepada Tuhan. Untuk kekuatan percaya, kekuatan berharap, kekuatan menanti waktu Tuhan yang tepat. Dan bersyukur untuk hari esok yang gilang gemilang, yang dirancangkan Tuhan bagi kita. Dan hari esok yang penuh dengan damai dan sejahtera itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semuanya bersyukur. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi-Mu. Oh, Tuhan Yesus baik. Bapa, kami sudah selesai dengar firman. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk terus menyelaraskan hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan untuk usaha kami. Terima kasih untuk gereja kami. Terima kasih untuk pelayanan kami. Kami tahu semuanya datangnya dari-Mu, semuanya oleh-Mu, dan semuanya bagi-Mu. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Mari kita angkat dua tangan kita terima berkat. Kami datang ke tempat ini karena kami rindu bersekutu dengan saudara seiman. Kami datang ke sini karena kami rindu untuk bersama kami memuji memuliakan Tuhan. Dan terima kasih untuk perkenanan dan kelayakan Tuhan kami ada dalam hadirat-Mu. Oleh karena darah Yesus Kristus yang telah menguduskan kami. Itulah persembahan pujian kami kepadamu Tuhan. Persembahan kami dengan benih mujizat yang kami tabur. Dan terima kasih untuk doa-doa yang kami naikkan, ucapan syukur yang kami naikkan. Dan terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Roh Kudus terus menolong kami. Kami bukan hanya mengingatnya, tapi kami dimampukan untuk melakukannya. Saat ini juga hamba berdoa, menyambut dengan sukacita untuk beberapa saudara. Sebagai sahabat baru atau yang baru pertama kali hadir di sini, pria wanita. Kami menyambut mereka dengan berkata bahwa mereka juga biji mata-Mu, mereka diberkati oleh-Mu Tuhan. Keluarga besar mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Dengan dua tangan yang terangkat, kami mau terima berkat. Dan di hari Minggu yang terakhir ini, hamba mewakili dari tim pastoral, mendoakan kepada semua teman-teman saudara seiman, anak-anak-Mu dalam rumah-Mu di sini, yang berhari ulang tahun sepanjang bulan Februari ini. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang membawa mereka mengalami hal-hal yang lebih ajaib daripada yang sudah. Karena Engkau adalah Tuhan yang ajaib dan suka melakukan hal-hal yang ajaib. Bapa, kami mengakhiri ibadah ini. Dengan dua tangan yang terangkat kami berkata bahwa kami pulang dengan pengharapan. Cahaya kemuliaan dari wajah kemuliaan Bapa yang disenarkan bagi kami dengan perkenanan penuh dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu lebih dari cukup untuk kami pulang. Dengan bawa berkat yang besar dari Bapa Sorgawi,
Dengan rancangan-Mu bagi kami adalah damai sejahtera dan hari esok penuh harapan. Dalam karya keselamatan Yesus Kristus yang membuat kami punya kepastian bersama Tuhan di sorga. Roh Kudus yang menuntun, memampukan, jadikan kami anak-anak Tuhan pelaku firman. Kami hidup diberkati oleh Tuhan dan kami menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Berkat ini kami terima, ibadah ini kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Tuhan berkati.